Kita bukan partai yang hanya didesain untuk menang pemilu, tapi sebagai partai yang menjalankan fungsi kaderisasi pendidikan politik, memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan publik, dan disitulah proporsional tertutup kami dorong. Sistem proporsional terbuka melahirkan anggota-anggota DPR yang tidak cakap hak budget, tidak cakap hak membuat undang-undang, tidak cakap dalam pengawasan, yang pintar-pintar kemudian nggak jadi, ya jangan dipilih, jangan dicalonkan dong. Oleh partai? Oleh partai yang goblok-goblok itu. Karena tugas anggota DPR itu selain pintar, dan juga mendekati rakyat juga. Sudah sejak 2004, pemilu dilakukan secara terbuka. Dan sudah ada banyak pemimpin dan wakil rakyat yang terpilih dari sistem tersebut. Tapi sekarang malah muncul wacana baru yang mendorong pemilu dilakukan secara proporsional tertutup. Mirip pemilu di zaman Orde Baru ke belakang. Jadi, apakah usulan ini adalah kemunduran atau kemajuan? Siapa yang kira-kiranya diuntungkan? Kita bahas di Politik hari ini. Sejak beberapa bulan ke belakang, ada wacana baru untuk mengubah sistem pemilihan dalam pemilu. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mendorong perubahan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. Sistem pemilihan langsung sendiri memang memiliki dua jenis, yaitu proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Proporsional terbuka adalah sistem pemilu yang dilakukan Indonesia setelah masa reformasi. Dalam sistem ini, pemilih bisa memilih sendiri langsung calon legislatif untuk duduk di kursi Dewan Rakyat. Caleg dengan suara terbanyaklah yang akan menjadi wakil rakyat di parlemen. Sementara itu, dalam sistem pemilihan proporsional tertutup, pemilih diminta untuk memilih partai politik. Calon legislatif yang masuk gedung parlemen nantinya akan ditentukan oleh partai politik itu sendiri. Sehingga belum tentu calon wakil rakyat harapan kita akan ditugaskan ke parlemen. Pemilih jadi tidak punya hak absolut untuk menentukan wakilnya sendiri. Wacana sistem pemilihan tertutup disebut bukan tanpa alasan. Sistem tertutup diklaim bisa mengurangi politik uang. Ditambah lagi, sistem ini juga bisa memberikan kader terbaik dari partai untuk masuk ke dalam parlemen. Tapi bagaimana kita tahu bahwa kader terbaik dari partai adalah kader yang diinginkan masyarakat? Bukankah politik uang akan tetap terjadi di dalam tubuh partai, di mana para calon legislatif akan memaksa naik urutan agar bisa jadi anggota legislatif? Lalu, siapa yang diuntungkan dari sistem ini? Tentunya partai politik. Pertama, partai politik akan bisa menentukan wakil partai dalam parlemen, bukan rakyat. Bisa jadi, calon yang ditugaskan di parlemen bukan yang terbaik untuk rakyat tapi untuk partai. Rakyat jadi tidak punya kewenangan atas hal tersebut lagi. Kursi itu diisi oleh siapa? Nah, diisi oleh urutan yang dibuat oleh partai politik. Sayangnya atau seringkali urutan yang dibuat itu tidak dibuat secara demokratis dengan ukuran yang jelas, dan kita sering dengar urutan itu dibuat juga melibatkan uang, melibatkan pengaruh oligarkis di dalam partai politik, ditentukan oleh elit-elitnya di dalam partai politik. Yang kedua yaitu partai dengan suara mayoritas di pemilu sebelumnya. Suara masyarakat lewat partai politik yang memiliki suara kecil akan semakin tergerus. Hal ini karena partai politik dengan suara kecil atau yang tidak masuk parlemen di pemilu sebelumnya akan semakin sulit menggait suara hanya lewat partai. Padahal dahulu partai ini bisa menarik pemilih lewat calon legislatifnya. Padahal di konstitusi kita kan dikatakan kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan di tangan partai politik. Partai politik kan mencalonkan saja, dicari yang terbaik. Di antara nomor-nomor itu, di antara caleg yang berapa, 10, 12, dan sebagainya itu. Dan yang terakhir adalah calon legislatif yang tidak kompeten, tapi dekat dengan penguasa. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, partai bisa bebas menentukan siapa wakilnya di parlemen. Sayangnya, mekanisme pemilihan wakil tersebut ditentukan oleh partai dan jelas kurang transparan. Partai jadi semakin leluasa memasukkan wakil yang kurang kompeten dalam hal mendengar aspirasi masyarakat. Tapi asalkan ia bisa memuluskan agenda partai politik dan kepentingan lainnya,
Bisa jadi dirinya lah yang ditunjuk masuk parlemen oleh partai. Sistem tertutup ini justru itu bisa mudah kita lihat sebagai sistem yang tidak sesuai dengan konstitusi kita. Sampai saat ini, hampir seluruh partai politik menolak usulan pemilu proporsional tertutup, kecuali PDIP. Namun setelah bertemu dengan PDIP, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mulai berubah haluan. Ketua Majelis Pertimbangan P3, Romah Hormuzi, menyebut sistem ini bisa lebih banyak menguntungkan partai. Masyarakat disebut sudah terbiasa mencoblos lambang Ka'bah Partai P3. Dan P3 punya sejarah bagus sejak Orba, di mana pemilu dilakukan secara proporsional tertutup. Tidak ketinggalan, organisasi masyarakat besar juga mulai menggemakan wacana ini. Muhammadiyah, salah satu organisasi masyarakat Islam terbesar, menyarankan hal tersebut. Dengan semakin masifnya gerakan dari para petinggi partai dan juga ormas besar di Indonesia, bukan tidak mungkin kalau nantinya memang pemilu 2024 akan menjadi pemilu dengan sistem tertutup. Tapi masih banyak masyarakat yang berharap haknya tidak dirampas oleh partai politik dan masih terus bisa memilih dan menentukan sendiri wakilnya di parlemen. Sekarang bola panas ini ada di tangan Mahkamah Konstitusi yang akan menentukan sistem pemilu di 2024 nanti. Yang pasti kita tak mau lagi kembali ke masa sebelum reformasi, di mana kita tidak punya hak memilih wakil rakyat secara langsung. Pemilu bagaikan memilih kucing dalam karung. Which country in the world has the most effective election system? In Somalia, it takes 20 to 30 days for the election results to be made known. In America, within few hours after election is over. In Indonesia, they know the result before election. Jadi kalau menurut teman politik, lebih baik pemilu sistem proporsional terbuka atau tertutup sih? Tulis di kolom komentar di bawah ya.